Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua. Kali ini saya akan eh, berbagi sedikit ya, berbagi sedikit dengan suasana yang ada di kawasan Morowali, terutama di Bahodopi ya. Nah, teman-teman semua mungkin banyak yang bertanya-tanya, Bang, bagaimana keadaan di sana, bagaimana suasananya di sana, nyaman tidak tinggal di Morowali, tepatnya di Bahodopi? Maka jawabannya adalah antara nyaman dan tidak nyaman. Nah, antara nyaman dan tidak nyaman. Jadi pasti muncul pertanyaan, kenapa nyaman dan kenapa tidak nyaman? Pertama, saya bahas yang bagus-bagusnya dulu ya, yang nyamannya dulu. Nah, kenapa saya bilang nyaman di Morowali, di Bahodopi? Karena di sini tuh bisa dibilang tempatnya peluang usaha, tempatnya orang-orang yang mempunyai jiwa di bisnis. Maka disinilah tempat yang strategis, tempat yang cocok, tempat yang bisa dijadikan sebagai peluang dalam membuka usaha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini tempatnya lapangan pekerjaan. Ada begitu banyak lapangan pekerjaan di sini. Sisa teman-teman bagaimana caranya untuk mencari peluang itu, mencari kesempatan itu, dan mencari di mana ada perusahaan-perusahaan yang merekrut. Dan bisa dibilang semua perusahaan itu, baik yang ada di kawasan IMIP, yang di luar kawasan IMIP, yang kontraktor, ada perusahaan-perusahaan lain dari IMIP, ada begitu banyak perusahaan yang menerima karyawan baru. Semua perusahaan yang ada di kawasan IMIP itu pasti menerima karyawan baru, semuanya, dan setiap hari. Makanya kalau teman-teman yang merantau ke Morowali, terutama di Bahodopi, pasti rata-rata tidak ada yang nganggur, selagi dia mau bekerja, apapun pekerjaannya, apapun posisinya. Kecuali kalau memang tidak mau mengerjakan pekerjaan yang kayak kotor ya, maksudnya kotor dalam artian pakaian kotor ya, capek ya, susah juga. Karena kan di sini area kawasan ya, kawasan pembangunan, makanya rata-rata pekerjaan di situ ya pakaian itu pasti kotor pakaiannya. Tapi kalau dibilang gaji, insya Allah cukup, lebih dari cukup. Gajinya di situ lebih dari cukup. Yang penting teman-teman rajin masuk, mempunyai skill, insya Allah bisa. Itu pun kalau tidak mempunyai skill, itu ada juga pekerjaan lain di kontraktor, di kawasan juga ada banyak sekali. Nah, yang ketiga adalah yang membuat nyaman di sini karena tempat-tempat yang kayak wisatanya ya, pantainya keren, pemandangannya keren, dan juga karena keramaiannya ya, ramai, karena bisa ketemu dengan orang-orang baru, bisa ketemu dengan orang-orang yang di berbagai daerah di negeri ini, bahkan dari luar negeri, bisa ketemu sama Cina-Cina. Nah, itu salah satunya ya, salah satu, dan masih banyak lagi yang membuat seseorang itu kayak nyaman tinggal di Bahodopi. Nah, ini hal yang tidak nyamannya. Hal yang tidak nyamannya itu banyak juga, banyak juga. Saya tidak bisa spill semuanya, tapi yang terlihat saja. Yang pertama adalah polusi. Polusi ini menjadi poin utama, karena kenapa? Bisa dibilang tidak ada satu senti pun, sejengkal pun di area Bahodopi itu tidak ada debunya. Kalau teman-teman keluar misalkan ya, gak usah kayak perjalanan jauh, gak usah. Keluar dari kos mau pergi ke minimarket atau beli apa, bisa dibilang wajib lah pakai masker, wajib pakai kacamata. Karena kalau tidak pakai masker atau kacamata, hancur. Debu itu ya Allah, astagfirullah. Debu itu di mana-mana, polusi itu di mana-mana. Karena kan di sini kawasan industri ya. Dari pembakaran di kawasan, terus mana debu-debu jalanan dengan kendaraan-kendaraan yang dump truck yang besar itu ratusan lewat, mana yang antar kota apa semua, mana motor-motor karyawan yang ratusan ribu karyawan di sini, itu debunya luar biasa. Yang kedua apa? Dampak dari yang tadi ini, macet. Kalau teman-teman bilang yang paling parah macetnya di Indonesia itu Jakarta.
Makassar, Bandung, sorry, Morowali tidak kalah macetnya, dan bahkan jauh lebih macet dari kota-kota lain itu. Di sini kalau misalkan oversif maghrib itu, apalagi kalau belum puasa, oh ya Allah ya Rabb, auzubillah. Saya pernah tuh pas puasa ke-7 kalau nggak salah, ke-7 atau ke-8, saya pulang sore, shift pagi pulang sore. Saya itu terjebak macet dari pukul 5 sampai sholat tarawih. Bayangkan, dari pukul 5 sampai sholat tarawih orang terjebak macet di jalan. Bayangkan itu, sampai sholat tarawih orang di masjid. Nggak tahu sudah rakaat keberapa, yang pastinya sementara sholat tarawih orang baru saya sampai di kos. Saking ngerinya macet di sini. Kalau misalkan di daerah-daerah lain, di kota-kota itu kalau misalkan macet masih bisa kayak jalan sedikit-sedikit merambat begitu, masih bisa gerak. Di sini macet total, lumpuh, pokoknya lumpuh. Ya terpaksa begitulah, pasrah saja. Apalagi dengan masing-masing egonya yang tidak mau kalah, tidak mau mengalah ya. Sudah ada perkelahian apa semua, ngeri. Terus yang tidak bagusnya mungkin jalanan. Tapi alhamdulillah sekarang pemerintah itu sudah mulai berbenah, memperbaiki jalan ya. Terus maaf, ini sampah juga banyak sekali, sampah itu yang membuat ini ya. Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah mulai juga jalanannya udah mulai dibenahi, sampah-sampahnya sudah mulai dibenahi. Terus ini yang paling fatal juga, bukan fatal sih, tapi lebih ke menjadi keluhan semua karyawan ya, biaya hidup mahal. Di sini tuh biaya hidup mahal itu, ya Allah ya Rob. Bahkan saya awal-awal kesini itu tahun 2023, saya awal kesini tuh harga tabung gas yang melon itu, gas melon yang 2 kilo itu, kemarin saya beli itu pun kata ini ibu kos baru 2-3 minggu turun harganya. Saya beli kemarin itu 90.000 harga tabung gas, 90.000. Yang sebelumnya katanya itu 120 itu harga tabung gas. Dan sekarang ya, hari per hari ini harga tabung gas itu di kisaran harga 50 sampai 60.000. Sekarang itu harga normalnya di sini. Kan apa ya, guys, segitu mahalnya di sini. Bahkan dulu pernah, ini dari curhatan teman-teman yang pernah cerita, harga bensin yang eceran itu yang 1 liter itu pernah dibeli 150 1 liter. Harga bensin eceran 150.000. Masuk akal nggak? Masuk akal dengan harga yang seperti itu. Oh ya Allah. Dan ini harapan untuk kedepannya pemerintah, kalau bisa Pertamina di sini, pom bensin di sini tuh ditambah lagi, jangan cuma 2. Kalau bisa kasih cukup 4 lah di sini. Karena di sini kan padat sekali pemukiman, padat sekali. Pom bensin cuma 2 dari ujung timur sama ujung barat. Itu pom bensin cuma 2. Jadi di sini karyawan tuh bisa bilang kesulitan. Harga yang eceran 15.000 sekarang, di kisaran harga 15.000. Dan masih banyak lagi. Pokoknya teman-teman yang kalau misalkan ada yang mau kesini, mau kerja di Morowali, terus di Wahodopi ya, jangan kaget lah dengan keadaan di sini. Karena memang luar biasa. Saya saja pas baru kesini tuh bilang kaget luar biasa. Oke lah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.